Salam Pancasila. Wah, Prabowo, untung kamu cepat sadar, wah. Sudah berkali-kali videoku itu memperingatkan bahwa ada desain besar untuk melengsarkan kamu sebagai presiden, wah. Ya. Mari kita dukung Prabowo, rakyat Indonesia. Kasihan, Prabowo itu adalah orang yang loyal, orang yang setia kawan, yang amanah, dan tidak macam-macam. Ya. Prabowo tidak sadar bahwa ini ada desain besar untuk melengsarkan dia. Nanti aku jelaskan secara detail. Ya. Yang mendapatkan keuntungan kalau Prabowo lengser siapa? Nah, itu dulu. Ya. Lalu, bagaimana cara melengsarkannya? Ya, agar seolah-olah yang melengsarkan itu tidak ketahuan. Ya, ini desain namanya, wow. Ya, jadi gini. Pertama-tama kita harus mengetahui dan memahami bahwa sebenarnya Jokowi masih ingin berkuasa. Terbukti dengan menyusupkan atau memaksakan anaknya menjadi wakil presiden. Itu clue yang pertama. Tanda yang pertama. Lalu tanda yang kedua adalah Jokowi ya mau minta kek, mau enggak kek. Tapi ternyata 17 menteri Jokowi menjabat di kabinet Prabowo. Dan Prabowo baik-baik saja, fine-fine aja, ikhlas-ikhlas saja. Karena memang Prabowo merasa bahwa Jokowi telah banyak membantu Prabowo menjadi presiden. Ya, itu clue kedua. Nah, clue ketiga adalah demo DPR kemarin menjadi letupan awal. Ya, yang tujuan akhirnya sebetulnya melengsarkan Prabowo. Kok bisa? Nah, ini penjelasannya. Dari mulai Prabowo dilantik Januari, banyak sekali kasus-kasus ya yang membuat rakyat marah. Ya, jadi rakyat marah itu terakhir kepada DPR. Itu nanti saya jelaskan. Ya. Nah, waktu itu rakyat marah karena keputusan-keputusan menteri-menteri Prabowo yang aneh-aneh, yang menyakiti hati rakyat. Ya, contoh kenaikan pajak 11%. Lalu muncul kasus pagar laut yang sampai sekarang tidak selesai. Lalu muncul lagi kasus tambang nikel di Raja Ampat. Lalu muncul lagi pemblokiran rekening yang tidak digunakan. Lalu muncul lagi penyitaan tanah nganggur. Ya. Lalu kemarinnya sebelumnya ada soal gas LPG 3 kilo yang menjadi langka. Ya. Lalu muncul lagi kasus Rijakalit. Ya. Jadi selama hampir setahun Prabowo mimpin ini, yang muncul itu kasus-kasus terus. Bagaimana Prabowo mau fokus bekerja? Ya, kalau 1 tahun sampai 2 tahun begini-begini terus, ya otomatis Prabowo akan dilengsarkan karena dianggap tidak bisa bekerja. Padahal Prabowo sulit bekerja karena diganggu kasus-kasus menterinya. Ya. Nah, jadi kemarahan rakyat itu diawali oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri-menteri Prabowo sendiri. Nah, tinggal dicek siapa menteri-menteri Prabowo tersebut. Ya, ada lagi yang lebih parah, kementerian dipakai untuk melindungi judi online. Nah, ya. Nah, menteri-menteri itu tidak usah disebutkan namanya, inisialnya aja ya. Ya, misalnya Bahlil, Budi Ari, Sakti Wahyu Trenggono, ya, dan lain-lain. Dan itu menteri-menteri titipan Jokowi semua. Yang tugasnya adalah mendelegitimasi. Oh, terlalu ini ya. Jadi membuat rakyat muak dan tidak percaya kepada Prabowo. Ya, membuat
kinerja Prabowo buruk sehingga nanti bisa dimakzulkan melalui DPR. Nah, meletusnya demo anarkis kemarin itu juga bisa kita tandai. Dari siapa? Ah, ketahuan kan? Ya, tetap aja jaringannya Jokowi. Ya, coba kita lihat yang menari-nari di DPR. Ya, itu siapa saja? Uya Kuya, Eko Patrio. Ya, itu yang memercikan api sehingga rakyat marah. Yang awalnya rakyat sudah kecewa dengan keputusan atau kebijakan menteri-menteri tadi, ditambah dengan kekecewaan rakyat seperti diledek oleh anggota DPR, maka wajar ketika rakyat marah. Dan untungnya Prabowo sigap untuk mengatasi itu. Kalau tidak, kemarin itu yang terjadi adalah rakyat marah, lalu membuat Indonesia kacau, Indonesia lumpuh, lalu Prabowo sebagai presiden harus bertanggung jawab. Dan ketika diminta pertanggungjawaban di DPR, pasti ditolak. Karena memang dari awal menjabat, Prabowo tidak terlihat kinerjanya. Karena diganggu terus. Ya, ini coba kamu pahami pelan-pelan. Ya, aku bicara ini atas dasar NKRI. Aku tidak rela kalau seorang presiden yang terpilih oleh rakyat diperlakukan seenak-enak orang-orang tertentu. Dilengser-lengserkan, dibatas-batasi. Ya. Nah, ini semua ada desain besar, ada dana besar, ada konseptornya. Kalau mau ditelusuri Prabowo harusnya mampu. Ya, karena bicara intelijen harusnya lebih berpihak kepada Prabowo. Intelijen itu tahu semua. Ya, percakapan-percakapan WA, telepon-teleponan dan lain-lain. Ya, persoalannya apakah intelijen lapor Prabowo? Nah, ya, harusnya lapor Prabowo jadi bisa dihandle atau diberi solusi atau dihentikan sebelum negara mengalami kerugian besar seperti kemarin. Diduga intelijen memberi laporan palsu kepada Prabowo. Atas dasar perintah siapa? Ya tahu sendiri. Ya, jadi intinya ada desain atau konsep besar yang nanti mengatasnamakan rakyat yang kecewa sama Prabowo. Ini direkayasa, didanai. Tujuannya apa? Merebut kekuasaan. Nah, kalau Prabowo sempat lengser, siapa yang untung? Siapa yang dapat durian jatuh? Nah, dari sini kalian sudah bisa untuk berpikir realistis, berpikir logis. Ya, apa yang saya katakan ini adalah jelas. Ya, runutannya jelas. Oke? Akun saya, Peci Merah Sang Pancasila aja dihanguskan. Ya, oleh siapa? Ya, oleh kekuatan itu. Karena saya selalu memberi pencerahan-pencerahan yang ekstrim. Ya, maka dianggap mengganggu tujuan yang mau merebut kekuasaan presiden tersebut. Oke? Silahkan ikuti akun Peci Merah yang baru ini. Peci Merah Sang Pancasila selalu benar. IQ tinggi, merdeka!